Oke, kita mulai ya. Jadi kalau oh ini gelap banget slide-nya ya. Jadi kalau bicara tentang SPK, ya SPK itu kan asal katanya ada yang namanya sistem, ada yang namanya pendukung, ada yang namanya keputusan. Nah, kalau bicara tentang sistem, ini sih pengertiannya kalian sudah sangat-sangat paham sekali kan ya bahwa sistem itu adalah sekumpulan elemen saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain, dan karakteristik utama dari sebuah sistem itu punya input, punya proses, punya output. Oke. Begitu juga berarti nanti dengan SPK. Karena SPK itu ada kata sistemnya, otomatis akan ada elemen-elemen yang saling berkaitan. Nanti kita akan lihat elemen-elemennya itu apa saja. Kemudian akan ada yang namanya proses input, akan ada yang namanya input, ada yang namanya proses, dan ada yang namanya output. Oke. Kemudian SPK ini adalah bagian dari yang namanya sistem informasi berbasis komputer atau yang kita kenal dengan computer based information system. Jadi dia juga merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer. Nah, kalau kita definisikan gitu kan ya, yang namanya sistem informasi itu ada sistem, ada informasinya. Berarti nanti ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan menghasilkan sesuatu yang bermakna atau berarti bagi orang yang menerima. Kan itulah definisi dari informasi. Kemarin kan pertemuan pertama kita udah bahas, ya. Nah, kita agak flashback lagi. Saya nggak tahu apakah kalian di mata kuliah sebelumnya ada membahas mengenai ini ya. Jadi kita akan bahas lagi tentang jenis-jenis sistem informasi berbasis komputer yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya. Jadi ini adalah beberapa jenis sistem informasi berdukungan kepada pemakainya. Jadi dalam sebuah perusahaan, sudah pasti mereka akan menggunakan yang namanya sistem informasi berbasis komputer. Tetapi penggunaannya itu nanti akan disesuaikan. Siapa yang akan menggunakan, kemudian apa yang akan dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Kemarin kan kita udah ada lihat ya, ada piramida kan ya, ada yang namanya tingkatan dalam perusahaan untuk tingkatan manajerial. Ada yang kita bilang low level management, ada yang middle level management, ada lagi yang paling atas, ya, yang paling kerucutnya itu adalah top level management. Nah, sekarang kalau kita lihat dari penggunanya nih, yang pertama ada yang kita sebut dengan sistem pemrosesan transaksi, atau bahasa Inggrisnya adalah Transaction Processing System. Tapi kita lebih akrab nanti menyebutnya dengan istilah SPT karena singkatan dari bahasa Indonesianya, ya. Nah, apa sih sebetulnya SPT? Nah, intinya SPT ini adalah aplikasi yang digunakan. Saya fokusnya kepada penggunanya dulu ya, karena nanti untuk penjelasan detailnya kita akan ada di depan. Jadi saya fokus ke penggunanya dulu. Yang menggunakan SPT itu adalah staf operasional. Oke ya. Contohnya kalau kita boleh bilang adalah bagian administrasi, bagian kasir ya yang di depan-depan yang melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada jenis sistem informasi berbasis komputer berikutnya, yaitu sistem informasi manajemen. Ini yang mata kuliahnya nanti semester 7 ya, kalau nggak salah kalian akan dapat ya. Tapi mungkin ada yang kemarin kelebihan SKS sudah ambil ya. Jadi kalau SPT tadi, sistem pemrosesan transaksi, itu digunakan oleh staf operasional atau low level management. Kalau yang sistem informasi manajemen atau bahasa Inggrisnya Management Information System, itu penggunanya adalah para manajer yang ada di middle level management. Jadi benar-benar manajer pemasaran, keuangan, HRD, dan sebagainya. Ya. Lalu lanjut lagi, ada yang namanya sistem otomasi perkantoran atau disebut Office Automation System. Ya. Nah, untuk Office Automation System ini siapa penggunanya? Penggunanya adalah semua orang yang ada di dalam perusahaan. Jadi sebetulnya Office Automation System itu ini siapa yang menyalakan mic? Mungkin maaf, boleh dimatikan dulu mic-nya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi untuk sistem otomasi perkantoran itu maksudnya perangkat-perangkat yang membantu
dalam mempermudah pekerjaan kantor, misal email, chatting ya. Sekarang kan pekerjaan kantor juga lebih dipermudah dengan adanya chat, media-media chatting gitu kan ya. Termasuk kalau zaman dulu fax itu termasuk office automation system. Jadi berbagai perangkat baik software maupun hardware yang nanti bisa membantu mempermudah dalam melakukan pekerjaan kolaborasi untuk perkantoran ya. Nah, berikutnya lagi mata kuliah kita ini sistem pendukung keputusan. Kalau sistem pendukung keputusan itu sistem yang seperti apa yang digunakan oleh siapa? Ini penggunanya biasanya adalah middle level management ya, manajer tingkat menengah. Dan bisa juga terkadang digunakan oleh top level management, manajemen tingkat puncak. Ya. Kenapa? Karena cenderung yang akan mengambil keputusan itu biasanya keputusan itu untuk yang jangka menengah. Jadi kalau jangka pendek itu jarang kita bikinin SPK-nya. Ya. Kemudian ada sistem informasi eksekutif, ini penggunanya khusus untuk top level management. Jadi kalau bukan direktur, bukan owner atau pemilik ya, ketua yayasan, rektor gitu ya. Ini nggak bisa pakai karena ini isinya lebih ngeliatin ke arah perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang. Jadi nggak bisa dipakai sama yang staf operasional apalagi. Ya mereka kan biasanya dengan transaksi-transaksi aja ya. Nah, lalu DSS atau Decision Support System itu nanti akan ada lagi ya, sistem informasi berbasis komputer yang bantu ngambil keputusan, tapi bukan cuma oleh satu orang. Gimana kalau keputusannya mau diambil oleh beberapa orang? Nah, itu seperti apa caranya gitu, seperti apa metodenya ya. Dan yang paling terakhir itu adalah sistem pendukung cerdas atau kita sebut bahasa Inggrisnya adalah Intelligent Support System. Jadi di sini sih lebih banyak unsur ES ya, ES kalau bahasanya dulu tuh expert system, sistem pakar. Jadi ada sistem informasi berbasis komputer yang membantu dengan cara di dalam aplikasi itu tuh ada banyak pengetahuan para pakar yang sebelumnya. Ya ini nanti mau menujunya ke arah knowledge management system KMS. Ya. Nah, kita tinggalkan dulu sistem informasi berdasarkan dukungan kepada pemakainya. Sekarang kita akan lihat satu persatu yang dimaksud dengan semua jenis tadi yang udah kita ketahui penggunanya siapa, itu sistemnya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita akan bahas dulu untuk sistem pemrosesan transaksi. Saya nggak akan ngebacain satu persatu tulisan ini, tapi ilustrasi saya adalah begini. Nggak tahu kalau kemarin pernah dapat kelas saya ada ngomong gini nggak ya? Kalau yang namanya sistem pemrosesan transaksi atau SPT itu digunakan oleh staf operasional dan biasanya program aplikasi yang digunakan itu untuk kegiatan sehari-hari. Contoh, kalau kalian belanja di supermarket ya, sering kan ya, yang agak gede lah, yang punya 10 kasir gitu kan, yang punya 15 kasir ya, kayak Diamond atau Carrefour atau apa lagi sih yang banyak, Hypermart ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di kasir, mesin kasir, ya aplikasi aplikasi kasir lah ya, itu kita katakan adalah sistem pemrosesan transaksi jenisnya. Karena apa? Karena data yang akan dikelola itu banyak dan yang menggunakan itu adalah staf operasional. Oke. Sekarang kalau misalnya kita bilang lagi, siapa yang bisa kasih saya jawaban? Saya kasih 3 poin, kecuali yang penduduk terang tadi ya, yang tadinya gelap terus terang. Kalau saya ikut jawab. Nah, contoh lagi yang lain, misalnya jenis sistem pemrosesan transaksi di kampus. Siapa yang bisa kasih? Siapa duluan? Yang raise hand. Yosia, buka mic-nya. Pembayaran kuliah, Bu. Aplikasi pembayaran. Kan kamu bayar pakai aplikasi? Pakai, Bu. Pakai M-Banking. Oh, itu bukan di MDP-nya, itu di luar. Oke, saya keep dulu.
Saya lihat dulu antrian resen. Kan enak kalau begini kan ya. Bentar. Loh, mana sih? Oh, buka antrian. Yosia, habis itu Bobby ya? Iya, Bu. Ya, gimana Bobby? Aplikasi apa di kampus? SPT. Simponi, Bu, untuk ini mengajukan transkrip nilai, Bu. Simponi mengajukan transkrip nilai. Tetapi apakah mengajukan transkrip nilainya itu setiap hari? Enggak kan? Oh, Ayo, siapa enggak. lagi? Ya, kita skip dulu. Leonardo Yahya. Pon Bu, untuk absen. Hah? Ngapain raise hand? Geraldo Richard, raise hand nggak ini? Nah, hilang. Iya Bu, iya. Iya. Sudah, cak mana? Ini Bu, lihat jadwal di Simponi Bu, jadwal perkuliahan. Sama aja dengan siapa tadi yang ngejawab Simponi juga. Saya perjelas lagi aja ya. Sepertinya kita belum dapat poinnya. Nah, ini bagus nih saya nanya. Artinya saya pengen tahu pemahaman kalian mengenai namanya transaksi operasional. Transaksi operasional SPT itu mengolah data transaksi yang setiap hari itu pasti akan dilakukan. Jadi transaksinya itu dalam bentuk banyak. Mungkin bukan kalau di kampus kan nggak ada jual beli ya, di kampus kan nggak ada jual beli. Tapi kalau di kampus itu kan ada aktivitas yang setiap hari itu pasti dilakukan. Lydia, silakan buka mic. Lydia bukan ini. Ya, silakan dulu Lydia mau jawab ya tadi ya, raise hand ya. Nggak bisa hidup mic-nya Bu, cakep. Terus bagaimana? Coba ketik. Apa nama ininya? Nama aplikasinya kira-kira? Aplikasi Spon? No. Aplikasi yang kamu pernah kuliah offline kan? Pernah nggak kalian kuliah offline? Pernah, Bu. Pernah kan? Nah, jadi kalau Spon itu kenapa saya bilang itu bukan transaksi operasional, karena sebetulnya kita itu tidak menyimpan terlalu banyak data ya. Pun kita juga absen ada sih di situ ya, tapi itu tuh ditransfer lagi gitu. Jadi bukan dari Sponnya murni. Spon itu dia database server web itu kita pindahin lagi ke server yang utama. Tapi saya akan keep dulu tadi. Siapa? Lydia sama siapa tadi ada yang sebut Spon juga ya? Siapa satu lagi tadi yang nyebut Spon? Leonardo ya? Oke, Leonardo sama Lydia. Tapi ada lagi yang belum kena ini jawabannya. Boleh, Bu? Ya, silakan. Siapa? Farli. Oh, Ya, Farli, Bu. Ya. Yang aplikasi yang untuk absen itu, Bu, yang pakai KTM. Aplikasi untuk absen 1. Siapa lagi? Kalau tapping udah tadi, duluan si Fareli. Ampu Syura dia udah jawab duluan. Bu, yang tunjuk Ada tangan lagi? tadi tuh duluan, Bu. Farel duluan, Bu. Yang mana? Ya, coba Tadi Karina ada yang ada lagi sebetulnya Karina. Masih ada lagi. Silakan. Lagi mikir lagi, Bu. Ya sudah. Ya. Saya pikir sudah nyerah yang lain tadi. Nah, metu hilang. Ya, coba Kristiana Wijaya di antrian gimana? Absen tadi. Kalau menurut saya ini Bu, Ada apa lagi? absensi dosen Bu? Data Absensi dosen Bu, Dosen. Oke. kan setiap hari. Oke, saya keep. Asbi. Terakhir ini. No, hilang. Kristiana. Iya Bu. Ya, gimana? Itu raise hand. Oh, betul. Halo Bu. Oh, belum diturunkan. Ya. Oke. Saya note dulu ya. Tapi yang dapat mana sih? Ya, Asbi silakan. Ada lagi sebetulnya Iya, sih. kalau transaksi ke perpustakaan Bu pakai KTM. Peminjaman bukunya ya. Ya. Oke, saya note dulu. Tadi ada Leonardo, ada siapa lagi? Lydia ya tadi ya. Ada Asbi, ada
Siapa lagi tadi yang udah jawab? Kalau yang Simponi enggak ya. Yang jawab saya spon, absensi, sama perpus tadi Asbi juga ya. Tolong ingetin saya kalau misalnya ada yang terlewat ya. Saya kasih Kristiana, Bu. oh iya, Kristina tadi jawab apa ya? Absensi dosen, Bu. Oh iya, absensi dosen. Oke. Yang pembayaran, Bu. Yang pembayaran, mohon maaf Yosia, itu karena tidak dilakukan setiap hari sebetulnya. Ya, dan itu juga M-Banking itu bukan sistemnya MDP, itu sistemnya perbankan. Nanti coba lain kali lagi ya, tetap semangat. Coba yang Leonardo saya kasih 3 poin. Ya. Tadi Asbi sama Kristiana ya, gaji sama absensi ya. Sama tadi satu siapa lagi? Fareli ya? Iya, Ya Bu. kan, Fareli? Iya, Bu. Fareli, Kristiana, Asbi itu UTS, saya plus 5. Kasih Bu. Yuk. Lydia, Terima UTS kasih. plus 3. Ada yang kelewat? Nggak ada ya? Oke. Nah, jadi sebetulnya ada satu lagi. Kata saya tanya tadi, kamu udah pernah kuliah online belum? Udah pernah kuliah offline belum? Kamu pernah nggak sih lihat aplikasi di bagian administrasi akademik itu? Itu aplikasi untuk penjadwalan perkuliahan. Yang di monitor itu ya, Bu? Betul sekali, yang sering orang datang terus nanya, ya, Koko, Cici, Mbak, Sesjeng, gitu kan, semua yang ada di depan lah kamu panggil ya, istilahnya apapun itu ya. Dosen ini ngajar nggak? Si ini ngajar nggak? Nah gitu ya, itulah sebetulnya yang kita katakan aplikasi operasional. Kenapa nih Andika Pramudia keluar dari ruang rapat? Oke. Penjadwalan ruang, betul Yosia. Jadi sebenarnya itu aplikasinya bukan cuma untuk penjadwalan ruangan. Di situ tuh lengkap. Jadwal per dosen ada, jadwal kamu per mahasiswa pun ada. Ya, jadi senternya di situ pusatnya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya. Jadi di sini kenapa saya tanya supaya kita punya pemahaman yang sama ya terhadap apa sih definisi dari sistem pemrosesan transaksi. Nah, intinya kalau yang tadi balik ke supermarket tadi, kasir-kasir banyak gitu kan ya, itu adalah sistem pemrosesan transaksi. Nah, sekarang kita akan lihat karakteristiknya tadi, jumlah datanya itu banyak yang diproses gitu loh. Makanya tadi saya bilang rutin tiap hari gitu kan ya. Kemudian datanya udah pasti dari kegiatan internal ya. Transaksi dilakukan secara teratur harian ya. Kemudian kapasitas penyimpanan datanya besar karena banyak yang akan disimpan ya. Absensi kamu kan disimpan semua tuh. Tapi kalau misalnya udah lewat semesternya akan dihapus ya. Nah, levelnya di sini kerinciannya tinggi. Jadi kalau yang namanya pemrosesan transaksi atau SPT itu datanya detail. Ada tanggal. Kamu lihat aja kalau kamu belanja di supermarket, kasirnya itu kan ngeluarin struk ya. Pasti kan ada tanggal belinya kapan, nama barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa gitu ya. Nama kasirnya siapa. Nah, itu detail. Nah, kemudian kita maju lagi. Kita tinggalin SPT, sekarang kita akan bahas SIM. Sistem Informasi Manajemen. Nah, bayangannya SIM itu gini. Kan udah ada aplikasi SPT tadi ya, yang aplikasi kasir-kasir di supermarket itu kan SPT. Kemudian ternyata dari setiap kasir, misalnya katakan ada 10 kasir ya. Aplikasi kasir itu datanya dimasukin ke dalam sebuah database server. Ngumpul dong berarti ya. Misalnya ada 10 nih, 10-nya ngumpul di satu database. Artinya kita punya data dari keseluruhan transaksi yang terjadi. Dan dari data itu akan bisa kita ambil, kita ekstraksi, kita lakukan query kalau kalian belajar SBD kemarin ya. Untuk menghasilkan apa? Informasi. Bagi siapa? Bagi para manajer ya. Jadi manajer itu kan macam-macam. Ada manajer penjualan, ada manajer produksi, ada manajer persediaan. Misalnya kalau ada produksi ya. Manajer marketing, manajer SDM atau HRD gitu kan. Jadi dari semua transaksi yang dilakukan itu akan bisa ditarik yang namanya
informasi dari data itu, tapi melalui pengolahan ya, melalui yang namanya query kan, ya, dan akan bisa menghasilkan informasi bagi para manajer. Kita coba lagi contoh, mari kita berpikir sama-sama. Informasi apa yang bisa didapat oleh manajer apa berdasarkan data transaksi penjualan tadi, recent. Yosia, ada informasi apa didapatin oleh manajer siapa? Manajer apa? Dari manajer keuangan, Bu. Mau dapat informasi apa dia? Jadi dia mendapatkan informasi data keuangan dari kasir 1 sampai kasir 10, Bu, misalnya. Contoh kasir 1 dia dapat pemasukan 1 juta. Kasir 2 dapat 1,5. Nah, dari data yang sudah terkumpul bisa diketahui kasir mana yang paling banyak melayani pelanggan gitu, Bu. Oke, ya, Yosia 5 poin untuk UTS. Jadi, misalnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Yosia, kasir mana yang lebih banyak nih, gitu kan ya? Pemasukannya. Siapa tahu posisi menentukan prestasi, ya nggak? Kalau kasir yang paling pojok, itu biasanya lebih banyak pendapatannya. Mungkin bisa jadi analisis juga. Nah, contoh lainnya, misalkan bagi manajer persediaan atau pembelian, ya, purchasing. Bisa dapat informasi apa dia dari transaksi-transaksi penjualan semua yang terjadi? Bisa dapat informasi misalnya, barang mana sih yang banyak kejual, barang mana sih yang nggak banyak kejual. Kalau barang itu udah nggak terlalu banyak kejual, ya udah kita nggak usah banyak beli lagi, kita nggak usah purchase lagi, gitu kan ya. Jadi informasi yang akan diperoleh dari data-data SPT tadi itu akan berbeda-beda, diberikannya sesuai dengan kebutuhan dari para manajer di masing-masing area. Nah, aplikasi yang bisa memberikan informasi bagi para manajer berdasarkan data-data transaksi dari SPT tadi, diambillah informasi, itu nama aplikasinya adalah Sistem Informasi Manajemen. Dalam bentuk apa hasil akhirnya? Kalau misalnya SPT dalam bentuk laporan. Tapi kalau misalnya SIM, itu dalam bentuk kurva atau grafik. Ya, dalam bentuk kurva atau grafik. Untuk mempermudah manajer kalau dia mau ngelihat informasi. Jangan pernah kamu coba-coba kalau misalnya diminta oleh pimpinan, tolong kasih saya laporan penjualan kita dong dalam seminggu ini. Kamu kasih dia tumpukan berkas. Pak, ini yang hari Senin. Pak, ini yang Selasa segini. Ya, setumpuk, ya kan? Ini yang hari Rabu, Pak, setumpuk lagi. Rekapannya mana? Bapak hitung sendiri aja. Oh, selamat, ya. Besok-besok langsung dapat bonus pesangon, ya. Orang mau minta datanya itu dikasihlah dalam bentuk kurva atau grafik. Malah dikasih yang tumpukan-tumpukan begitu, tidak boleh. Jadi, itulah fungsinya SIM. Aplikasi SIM itu untuk memberikan informasi bagi mereka-mereka yang ingin, manajer-manajer yang ingin mendapatkan dengan mudah, ya. Oke, ini untuk SIM. Artinya apa kalau kita ambil kesimpulan dari yang tadi? SIM tidak mungkin bisa kita buat kalau tidak ada SPT-nya, betul? SPT-nya nggak ada nih terkomputerisasi. Bisa nggak kita buat aplikasi SIM-nya? Ya nggak bisa, karena kita belum punya data yang terkomputerisasi. Gimana kita mau mengolah gitu loh. Contoh juga, kalau di MDP, Kaprodi kita punya aplikasi SIM. Aplikasi sistem informasi manajemennya itu bisa ngelihat mahasiswa yang nilainya paling tinggi, berapa orang, mahasiswa yang nilainya di bawah IPK sekian, berapa orang. Itu adalah SIM. Kalau misalkan data-data kamu nilai segala macam aja masih pakai manual, belum ada komputerisasi, bisa nggak data itu diambil? Ya nggak bisa, karena belum tersedia. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Masih bangun ya, masih bersama saya ya. Jangan kamu kayak radio katanya kan tidur lanjut lama-lama ya. Nah, jadi kalau yang namanya SIM itu ya tentunya ingin mempermudah, intinya mau mempermudah manajer dalam memperoleh informasi. Nah, jadi
SIM itu bisa bentuknya ada laporan periodik, ada ikhtisar, ada pengecualian, tapi harus dalam bentuk yang mudah untuk dipahami oleh si manajer, ya. Oke, kita lanjut berikutnya ke Office Automation System ya. Ini sebenarnya sih seperti yang saya bilang tadi, yaitu berbagai perangkat-perangkat baik itu aplikasi ataupun software maupun hardware yang akan membantu dalam mempermudah pekerjaan kantor. Contoh kamu lihat di sini di slide ya, ada yang namanya word processor atau pengolah kata ya, pengolah grafik ya, kemudian PowerPoint segala macam, email ya, fax, itu semua adalah Office Automation System ya. Kalau dulu word processor itu belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang itu kan benar-benar kayak kita tuh ngetik di kertas gitu kan ya. Kalau zaman dulu itu masih hitam putih gitu. Masih hitam putih. Ya benar sih. Backgroundnya hitam, tulisannya putih. Ya jadi bukan kayak sekarang kayak selembar kertas gitu ya. Kamu lihat ilustrasinya enggak. Ya saya bicara dulunya itu bicaranya tahun 95 ya. Jadi mungkin kamu aja belum ada ya, masih inden. Oke. Nah, kita masuk ke sini. SPK. Bu, kalau SPT transaksi operasi ada yang message ya? Oh ya, oke. WordStar betul. Kamu orang lama ya, Yosia ya. Kok WordStar tahu ya? WordStar itu di bawahnya Microsoft Word yang sekarang. Itu dulu masih backgroundnya biru, itu tahun 95 loh. Jangan-jangan ini lahirnya sama lagi tahunnya dengan saya ya, kalau kenal sama WordStar. Oke. Nah kita lanjut ke SPK. Kalau SPT kan transaksi operasional. Kalau SIM kan untuk memberikan informasi bagi para manajer. Nah sekarang kalau SPK, ini kan tadi kita bilang penggunanya adalah manajer tingkat menengah atau yang top level manajemen. Nah SPK itu apa? Ini adalah program aplikasi juga ya, yang akan membantu ya para manajer ataupun para pengambil keputusan untuk bisa mengambil keputusan dan mendapatkan solusi dengan unsur objektif dan subjektif. Jadi bukan tidak ada subjektifnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini aplikasi SPK atau DSS, Decision Support System, itu sama aja ya. Digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, dan di sini nanti ada data yang kita perlukan. Tentu saja kita perlu dulu nih data-data orang yang mau dipilih, data-data kriteria gitu ya. Semua kita harus simpan dulu dalam komputer. Nah, ini tujuannya mendukung manajemen, ya. Tetapi di sini dia bukan untuk menggantikan manajer, ya. Nah, kita lihat tujuannya dari DSS itu ada seorang pakar namanya Turban. Di tahun 2005 dia merumuskan bahwa yang namanya SPK atau DSS itu membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk masalah semi terstruktur. Kita fokus dulu nih di masalah semi terstruktur ini. Masalah semi terstruktur itu artinya secara sederhana dulu ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Masalah yang ada unsur terstrukturnya, ada unsur tidak terstrukturnya, maka dibilang semi terstruktur. Jadi dia di tengah-tengah nih. Kalau masalah terstruktur apa, Bu? Masalah terstruktur itu adalah masalah-masalah yang mungkin bisa kita definisikan secara sederhana. Masalah yang untuk menyelesaikannya, untuk mencari solusinya, kita bisa minta bantuan dari komputer atau dari program aplikasi. Karena di situ ada unsur matematik yang bisa kita gunakan. Tapi kalau masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang kita dalam mencari solusi itu tidak bisa menggunakan rumus matematik. Karena masalah ini harus solusinya ditentukan atau dicari oleh si pengambil keputusan itu sendiri. Contoh, ya. Kalau masalah yang terstruktur nih, kita pengen tahu, kalau kita pengen menghasilkan produk, katakanlah, biasanya kita menghasilkan produk cuma 1.000 gitu ya. Kita dalam 1 minggu misalnya 1.000 produk kita produksi. Kita pengen nambah lagi nih, kita pengen naik jadi 2.000 ya, 2.000 produk dalam waktu 1 minggu. Maka pertanyaannya dengan nggak boleh nambah karyawan nih misalnya.
Maka apa yang harus kita lakukan supaya 2000 itu tercapai? Bisa nggak kita pakai program aplikasi komputer yang ada hitungan matematik gitu kan ya? Kalau kita sering menyelesaikan masalah matematik kan, diketahui jumlah karyawan sekian ya. Diketahui juga target penyelesaian produk adalah jumlahnya 2000. Ditanya, mungkin bisa apa yang harus kita tambah supaya bisa mencapai 2000? Jam kerjakah gitu ya? Apakah lokasi harus diperbesarkah gitu kan? Itu kan ada matematiknya semua. Sehingga kita katakan itu masalah yang terstruktur karena penyelesaiannya bisa dibantu dengan perhitungan matematik. Tapi kalau misalnya masalah yang tidak terstruktur, itu contohnya, ketika mau memproduksi, ternyata pabrik kita itu misalkan dapat protes lah, ada masalah nih, dapat protes dari orang-orang masyarakat sekitar yang tinggal di dekat pabrik gitu kan, terhadap kalau mau naik jadi 2000, nanti tambah gede lagi dong polusinya gitu kan, limbah-limbahnya gitu kan. Itu emangnya bisa pakai matematik gitu menyelesaikannya? Ya nggak bisa. Gimana caranya? Ya harus turun tangan kan. Pimpinannya menemui orang masyarakat sekitar, ajak negosiasi gitu ya, cari jalan tengah ya, damainya gimana. Nah itu nggak bisa pakai program aplikasi atau rumus matematik. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, good. Lanjut ya. Nah intinya kalau menggunakan aplikasi SPK atau DSS itu kita ingin meningkatkan produktivitas. Intinya adalah pengen keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang tidak hanya kita inginkan secara subjektif, tapi juga merupakan keputusan yang secara objektif berdasarkan perhitungan matematika membandingkan satu kriteria dengan kriteria yang lain terhadap satu alternatif dengan alternatif yang lain, itu sudah yang paling tepat. Ya, karena apa? Kalau pakai subjektif saja kan keputusan itu terkadang tidak apa ya ngomongnya ya, tidak efektif. Bisa ngambil keputusannya, tetapi kadang-kadang belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Oke. Itu sedikit mengenai yang namanya SPK, ya. Nah, SPK itu sendiri sebenarnya berdasarkan tingkat dukungannya itu dibagi menjadi 6. Ada yang jenisnya pertama SPK Retrieve Information Element. Ini adalah sistem pendukung keputusan. Bentar ya. Kayaknya saya tambah gede, background belakang tambah gede. Oke, sudah aman ya, agak sunyi senyap sedikit. Tapi seperti biasa nanti akan ikut sesuai dengan suara saya. Ya. Oke, nah lihat di sini. Jadi kalau ada yang namanya SPK itu sebenarnya banyak macam. Ya, ada retrieve information element, yaitu misalnya nih manajer mau nyari tahu informasi tentang data penjualan. Oh, dia ngelihat penjualan naik nih berapa hari, terus dia mau ngambil keputusan apa. Nah, itu namanya SPK juga ya, bantu ngambil keputusan. Tapi kategorinya retrieve information element. Kemudian yang kedua, analyze entire file, ya, entire file. Nah, dalam tahap ini si manajernya itu nggak cuma ngelihat saja, tapi dia punya akses untuk menganalisis. Nah, lebih maju lagi ya. Jadi kalau yang retrieve information itu cuma ngelihat informasi aja. Kalau yang kedua ini udah bisa menganalisis. Ya, dia bisa membuat laporan khusus penilaian persediaan. Ya. Kemudian ada lagi jenisnya prepare report from multiple file. Ya, berkembang lagi SPK itu bisa memberikan yang namanya contoh laporan rugi laba, analisis penjualan produk per pelanggan. Ya. Kemudian ada lagi estimate decision consequences. Wah, ini lebih keren lagi. Bisa memperkirakan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ya. Oh, misalnya kalau saya harga produknya sekian, maka saya akan dapat untungnya meningkat sekian. Nah, kalau misalnya saya pengen untungnya sekian, maka berapa sih harga yang harus saya? Nah, itu juga termasuk jenis dari SPK, tapi kategorinya estimate decision consequences. Kemudian propose decision. Nah, yang ini nih yang akan kita pelajari metodenya nanti. Ya, propose decision sama make decision. Jadi mau mengusulkan keputusan dan juga akan mengambil atau menciptakan keputusan. Ya, jadi
di sini manajer akan memasukkan data, kemudian bisa menentukan kira-kira yang paling efisien itu yang mana gitu ya, yang paling tepat itu yang seperti apa ya. Kalau sebenarnya kalau jenis SPK ini macam-macam ya, nggak cuman kalau kemarin kan saya kasih contohnya naik jabatan ya. Ada lagi nih misalnya SPK sistem pendukung keputusan penanaman misalnya, penanaman satu jenis tanaman tertentu. Itu bagusnya ditanam di daerah mana nih? Ya misalnya lahan kita ada 10 lahan. Nah, kalau kita mau tanam satu jenis tanaman itu bagusnya di lahan yang sebelah mana? Itu juga SPK. Bisa pakai aplikasi, Bu? Bisa. Apa yang diukur? Kriterianya dulu ya. Kalau tanah itu kan biasanya terkait dengan apa? Kalau kita nanam ada yang namanya kelembapan tanah, ya jenis tekstur tanah, gitu kan ya. Apalagi misalnya curah hujan. Jadi macam-macam. Ya, ada yang namanya hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, oke? Nah, untuk SPK lagi ya. Kita akan lihat ada yang namanya jenis-jenis dari keputusan. Mana sih? Ya, berdasarkan tingkat regularitasnya atau kestrukturannya, keputusan itu kita bagi menjadi yang pertama, keputusan terstruktur atau structured decision. Ini biasanya adalah keputusan yang berulang-ulang dan sifatnya rutin. Ini keputusan ya, bukan masalah ya, beda ya. Kalau masalah ada terstruktur, tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur. Nah, ternyata keputusan itu juga ada jenis-jenisnya. Berdasarkan tingkat regularitasnya, ada yang pertama, keputusan yang selalu berulang-ulang diambil. Contoh, keputusan terhadap mahasiswa lulusan terbaik. Itu pasti setiap tahun ketika mau wisuda, pasti akan ditentukan. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya keputusan berikutnya semi terstruktur atau semi structured decision. Ya, keputusan yang sebagian bisa diatasi oleh komputer, tapi sebagian itu harus dilakukan oleh pengambil keputusan seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ada yang namanya terstruktur, ada yang namanya tidak terstruktur, ada yang namanya semi terstruktur ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau yang namanya DSS itu apa sih yang diharapkan dari penggunaannya, ya dari penggunaan aplikasinya? Yang pertama, ini menurut Turban ya masih. SPK itu diharapkan bisa memberikan dukungan kepada pengambil keputusan, terutama keputusan yang mau diambil itu adalah semi terstruktur. Artinya tidak terstruktur dan ada unsur terstrukturnya, makanya dibilang semi terstruktur di tengah-tengah. Ya. Contoh, kalau tadi kan saya ngasih contohnya yang terstruktur, yang perhitungan tadi ya, untuk memproduksi lebih banyak. Yang tidak terstrukturnya tadi yang saya bilang adanya keluhan dari masyarakat sekitar. Nah, kalau misalnya yang semi terstruktur tuh yang gimana, Bu? Semi terstruktur itu keputusannya nanti akan tetap harus ada inputan dari si orang yang akan ngambil keputusan. Jadi harus tetap ada nanti penilaian-penilaian secara subjektif. Contohnya kayak kemarin saya kasih contoh kan, pengambilan keputusan posisi manajer marketing ya, minggu kemarin betul? Ingat nggak? Lupa. Ya, amnesia ya. Banyakan makan micin. Selamat malam Bapak Ibu, apakah masih bersama saya? Putus-putus, Bu, tadi. Masih, Bu, masih. Masih, Bu. Putus-putus. Masih, Bu. Ya, jangan kamu ngidupi ditinggal ya. Beli beras ke warung ya. Oke. Lanjut. Jadi kalau kemarin kan contohnya kan yang mau pilih manajer marketing nih misalnya ya. Ada unsur subjektifnya yaitu alternatif atau calon yang akan jadi manajer marketing yang mau dipilih itu nggak mungkin dong aplikasi SPK bisa sortir sendiri gitu kan, bisa nentuin sendiri, itu nggak mungkin ya. Oleh karena itu harus ada inputan dari si orang yang akan ngambil keputusan. Dia yang akan menginput siapa nih alternatifnya. Dipilihlah dari data karyawan. Nah, itu adalah unsur subjektifnya. Artinya harus ada
inputan ataupun masukan secara subjektif oleh si pengambil keputusan. Ya. Nah, dari yang namanya subjektif itu tadi akan dimasukkan ke aplikasi, kemudian akan diolah. Nah, pada saat pengolahan itu ada yang namanya perhitungan matematik, perbandingan satu kriteria dengan kriteria yang lain, itu adalah unsur objektif. Permasalahan terstruktur itu diselesaikan di sana. Nyambung sampai sini? Nyambung, Bu. Nyambung. Yang jawab cuma 1000, berarti sisanya yang lain masih belum nyambung, ya. Oke. Kita lanjut. Oke, jadi untuk dukungan ya itu jadi harus nanti kalian bisa menjawab harusnya ya. Kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan masalah terstruktur, apa sih yang dimaksud dengan masalah yang semi terstruktur, kemudian kenapa sih SPK itu memecahkan masalahnya yang dibilang ada terstrukturnya, ada yang tidak terstrukturnya. Nah, itu seperti yang udah saya jelasin tadi. Ya. Oke. Nah, jadi SPK itu diharapkan bisa mendukung berbagai pengambil keputusan dalam perusahaan dengan gaya yang berbeda-beda, tapi tetap bisa menggunakan yang namanya aplikasi SPK. Dan jangan lupa kalau mau bikin aplikasi SPK, siapa tahu nanti kamu skripsi ngambil tema SPK, maka harus user friendly. Ya, karena dan juga SPK ini fokusnya kepada efektivitas pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil itu justru merugikan, ya. Nah, jadi ini adalah beberapa karakteristik, tentunya tidak akan saya bacakan satu-satu, tapi yang perlu kita fokuskan adalah menggunakan model. Jadi SPK ini nanti akan ada metode, ya akan ada model yang akan kita pelajari. Oke, kita tinggalkan dulu SPK. Kenapa SPK tadi panjang banget? Karena itu mata kuliah kita kan. Nah, sekarang kita akan fokus ke yang namanya sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Ini adalah sistem informasi yang menyediakan fasilitas bagi para top level manajemen. Lah, Bu, apa bedanya antara jadi kalau EIS ini menyediakan informasi kepada para top level manajemen. Coba saya tanya tes 3 poin untuk UTS. Sama dengan sistem apa ini tadi kalau saya bilang seperti itu? Hampir mirip dengan sistem apa yang sudah kita bahas tadi? 5, 4. Sistem informasi manajemen ya. Oke, Jessica, karena nggak ada yang raise hand, langsung aja kamu 3 poin. Sistem informasi manajemen. TS plus 3, ya. Sama kan dengan SIM tadi? Ya, sama-sama mau memberikan informasi. Cuma bedanya kalau SIM itu lebih kepada para manajer. Kalau EIS itu informasinya untuk top level manajemen, owner, pemilik, presiden direktur, rektor, ya, kepala apa gitu kan. Nah, yang membedakan lagi juga antara EIS dengan SIM adalah kalau SIM itu lebih memberikan informasi jangka menengah, kayak 6 bulan yang lalu, 6 bulan ke depan gitu ya. Paling lama setahun ke depan. Tapi kalau EIS karena dia ini aplikasinya untuk top level manajemen, yang mana top level manajemen itu kan menentukan rencana jangka panjang, rencana strategis kan ya. Sehingga apa? Informasi yang disediakan, data-data yang ada itu lebih banyak lagi daripada SIM. Kalau SIM paling data cuma setahun yang lalu, kalau EIS datanya 10 tahun yang lalu pun harus ada di situ. Ya, karena dia mau lihat tren. Top level manajemen itu mau lihat tren. Top level manajemen nggak perlu tahu pelanggannya siapa yang dapat reward apa, no. Kalau udah top level manajemen, dia cuman pengen tahu kondisi perusahaan kita sekarang seperti apa, kedepannya kita mau perusahaan kita ini bagaimana. Ketika bicara ke depan, itu berarti 5 tahun ke depan, seenggaknya. Maunya kita tuh dipandang sebagai produk yang seperti apa. Ya. Oke, jadi untuk EIS ini dia selain datanya banyak,
ya, hitungannya lebih kayak 10-an tahun gitu. Dia juga ada data dari eksternal. Jadi nanti aplikasi EIS, Executive Information System, itu bisa membandingkan antara data internal dengan data yang didapat dari luar, akan dikombinasikan. Ya. Kayak kita tinggalkan dulu EIS, sekarang kita masuk ke Group Decision Support System. Kalau tadi ada Decision Support System, sekarang ada grupnya. Jadi ini maksudnya adalah sejumlah orang, sekelompok orang mau ngambil keputusan. Saya nggak tahu ya, zaman kamu enggak sih? Pernah nonton Take Me Out, Take Him Out, apa sih? Iya nggak sih? Pernah Bu. Nonton Bu. Pernah Bu. Pernah Bu. Ya, Cari jodoh, Bu. Cari jodoh. Ya. Itu sudah nggak ada lagi. Mungkin nanti kalau ada lagi lah baru boleh kalian mendaftar, ya. Tapi nggak usah pakai itu kan, kalau hari gini kan banyak kan aplikasi-aplikasi ya. Tapi hati-hati ya aplikasi-aplikasi itu. Ya, apa Tinder, ya bahaya, ya. Hati-hati ya, banyak penipuan loh di aplikasi itu. Tapi ya tentu saja tidak tertutup kemungkinan kamu mendapatkan ya dari sana. Ya, nah jadi kalau kayak di Take Me Out itu kan ada ya satu sesi di mana disuruh milih kan siapa yang paling bagus nih atau pasangan yang paling klop atau apalah. Semua orang pakai alat itu ya, kayak alat gitu kan, semua pencet mau pilih apa gitu ya. Nah itu adalah salah satu wujud dari group support system. Mau ngambil keputusan kan? Kan kita mau mutusin dari sekian banyak pasangan yang ada, itu mana pasangan yang terbaik? Kan mau diputuskan. Artinya ada sekelompok orang yang mau ngambil keputusan secara bersama-sama. Dan itu kita sebut sebagai Group Decision Support System. Nyambung? Nyambung, Bu. Ya, oke. Nyambung Bu. Terima kasih. Nah, kita tinggalin Group Decision Support System karena kayaknya cukup sampai situ dulu ya, taunya ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya Intelligent Support System. Waduh, sistem aja bisa cerdas ya. Ya, ada siapa? Contoh lainnya apa tuh? Farwasit itu apa ya? Farwasit saya nggak ngerti. Ya, kalau mau ngambil keputusan yang memang ada lebih dari satu orang, ya, entah dia wasit, entah dia apa, itu bisa juga. Ya, kalau di VAR itu adalah teknologi, Bu, teknologi di sepak bola di mana wasit itu bisa melihat kejadian selama dalam pertandingan tersebut, Bu. Jadi kan kalau manusia kan kalau wasit itu kan terbatas, Bu, sepenglihatan dia. Tapi kalau dia dirasa-rasa dia ragu, dia bisa memberhentikan pertandingan, lalu dia bisa lihat VAR itu, Bu, lihat video. Oh, kayak video rewind-nya gitu ya. Replaynya ya. Replay. Jadi dia bisa langsung membuat keputusan. Setelah dia lihat VAR, dia bisa buat keputusan. Cuman gini, nah ini boleh saya tambahin. Kalau misalnya setelah ngelihat itu video, ya video replaynya itu, kemudian ternyata ada keputusan yang harus diambil secara bersama-sama nih. Misalnya, saya wasit yang di pojokan, itu wasit yang di ono, ada lagi wasit itu mereka ada ngumpul mau ngambil keputusan itu, baru kita bilang GDSS. Tapi kalau misalnya habis ngelihat video hanya ada satu orang wasit yang berhak untuk menentukan, ya kan ya, itu sebetulnya gimana keputusannya, maka kita bilang itu adalah DSS saja, bukan GDSS. Good. Ya, Bobby, terima kasih sudah ngasih sampel karena dari situ kita bisa lihat perbedaannya ya antara dia DSS Bu, atau dia GDSS. Ya? Bu, Gimana? berarti Jessica? kalau Bisa? kayak juri-juri di ajang pencarian bakat gitu juga termasuk GDSS ya, Bu? Iya, simpel banget kan ya. Setuju nggak setuju gitu kan ya. Itu. Sederhana sebenarnya GDSS itu. Tapi yang akan jadi problem kalau ngambil keputusannya bukan tentang yes no. Yang variabelnya itu nggak terlalu ditekankan. Coba kamu bayangin dalam satu perusahaan mau ngambil satu keputusan yang ada kriteria-kriteria panjang dan yang ngambilnya bukan cuma satu orang. Kita bikinin aplikasinya. Menarik kan ya? Nanti kamu coba ya.
Oke, terima kasih ya untuk Jessica dan Bobby. Kita lanjut. Nah, kalau intelligent support system ini sebetulnya sih, ya contohnya nih kan aplikasi sistem pakar, ya udah pernah pakai belum aplikasi sistem pakar? Sebenarnya kamu sering pakai aplikasi sistem pakar, sistem yang meniru kepakaran seseorang. Kamu sering pakai Google Translate nggak? Translate Lumayan. Sering, Bu. Ya kan? Itu salah satu contoh ya. Saya nggak bilang sistem pakar itu sama dengan Google Translate. No. Itu cuma salah satu contoh kecilnya saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain lagi dari sistem pakar. Intinya kalau sistem pakar itu aplikasi yang dia itu nyimpen pengetahuan para pakar di dalam. Ya, dia simpen pengetahuan orang yang ahli di bidang itu, kemudian nanti tinggal digunakan saja oleh orang lain seolah-olah kita itu diajarin oleh orang yang ngerti tentang itu. Sama kan kayak Google Translate kan? Bahkan bisa pakai suara pula. Ya. Nah, itu adalah contoh dari sistem pakar. Contoh lain lagi bisa ya belajar main gitar pakai aplikasi bisa? Belajar main drum ya. Siapa lagi lah macam-macam lah ya. Kamu bisa belajar apapun lah pakai aplikasi gitu kan. Nah, itu namanya sistem pakar ya. Ini kok hilang? Sekarang kita akan lihat yang namanya SPK itu. Ini slide-nya ya, mohon maaf ya, agak vedu ya, tapi saya nggak akan bacain satu-satu. Intinya, kalau bicara balik lagi ke arah SPK kita udah tahu kan tadi ya, berbagai jenis sistem informasi berbasis komputer, mulai dari sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif, sistem pendukung keputusan, group decision support system, sampai ke office automation system, sama yang tadi baru terakhir intelligent support system. Nah, kita fokus lagi ke SPK dulu nih sekarang. Yang namanya SPK itu isinya apa sih, Bu? Gitu kan ya. SPK itu harus ada apa? Komponennya apa aja? Model bentuknya itu SPK itu kayak gimana? Kayak yang pertama, SPK pasti harus punya data. Ada subsistem manajemen data. Tidak akan mungkin kita bisa buat SPK, kita bisa pakai SPK kalau tidak ada data. Data dalam database. Ya. Yang kedua, SPK itu perlu model. Bukan model catwalk. Ya. Tapi ada yang namanya model dari keputusan yang akan kita ambil. Termasuklah juga nanti ada metode di dalamnya. Kamu mau pakai metode apa untuk melakukan pengambilan keputusan itu. Kemudian ada interface, sudah pastilah. Kalau orang pakai aplikasi nggak ada interface ya bahaya. Ya, tetapi interface-nya juga harus dirancang se-user friendly mungkin. Lalu ada yang namanya knowledge. Berbasis pengetahuan di dalam SPK. Ya. Jadi kalau kita mau lihat arsitekturnya itu seperti ini nih. Ada data, ada model, ada pengetahuan, ada interface yang akan digunakan oleh si pengambil keputusan.